Pelaku penganiayaan pelatih renang di Asahan Sumatera Utara akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara motif pelaku karena tidak bisa menahan emosi setelah keduanya salah paham terkait pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Inilah video cekcok antara dua pelatih renang di suatu area kolam renang di kisaran Asahan Sumatera Utara pada hari Jumat lalu. Tak bisa menahan emosi, pelaku menendang 3 kali ke paha korban dan 1 kali ke arah alat vital korban hingga akhirnya korban tak sadarkan diri dan jatuh ke kolam. Pasca kejadian atas laporan polisi oleh pihak keluarga korban, pelaku penganiayaan akhirnya diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. AKBP Afdal Junaidi, Kapolres Asahan mengatakan perkelahian antara keduanya diakibatkan salah paham terkait pemakaian kolam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemulan korban. Sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Aslani Sregar. Dan ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesaat. Saya minta maaf. Perempuan adalah mama saya, dan perempuan adalah istri saya, dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang, semoga ibu bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Meski telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, pelaku disangkakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, kobaran api menghanguskan 2 bangunan di salah satu wahana di objek wisata Selosia di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari tabung gas LPG yang meledak di bagian dapur salah satu restoran. Kobaran api tampak menghanguskan salah satu wahana di kawasan wisata Selosia di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api terus membesar hingga semakin sulit dipadamkan dan terus merembet ke bagian lain wahana wisata tersebut. Api diketahui muncul setelah didahului suara ledakan yang disusul kobaran api. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG dari bagian dapur. Ya, ada suara ledakan tapi kan saya nggak dengar, saya sebelah sini tadi. Itu api langsung menjalar. Ini masih proses pendinginan atau masih pemadaman? Pemadaman. Jadi masih ada api ya? Masih ada titik api. Penyebabnya apa? Penyebabnya masih dalam. Meski sempat mengalami kesulitan, namun petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sementara pengelola tempat wisata menaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Lahan hutan rakyat yang ditanami pohon jati di Ponorogo, Jawa Timur ludes di lahap si jago merah. Petugas pemadam dan warga terpaksa berjibaku memadamkan api dengan peralatan manual akibat lokasi yang terjal. Angin kencang dan banyaknya daun kering menyebabkan kebakaran hutan terus meluas. Api terus membesar dan membakar hutan rakyat di Gunung Gombak. Lahan yang terbakar ada di wilayah 4 desa, yaitu Desa Tatung, Desa Muneng, Desa Nglarangan, dan Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Luas lahan yang terbakar sekitar 7 hektar. Api diketahui muncul sekitar jam 5 sore dari sisi selatan bukit dan terus membesar meluas ke wilayah hutan di 4 desa. Mobil pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau lokasi kejadian karena berada di puncak bukit dan jalan sempit. Warga bersama petugas dari BPBD memadamkan api dengan cara manual menggunakan dahan basah. Namun tidak maksimal karena medan terjal dan curam menyulitkan proses pemadaman. Yang dialami memang medan terlalu jauh juga, terlalu curam juga mempersulit petugas. Sulit. Kenapa Pak? Hanya sementara sebagian sudah dipadamkan. Kenapa? Karena anginnya kencang atau? Iya, sebagian angin memang juga kencang. Hingga Senin malam api masih belum bisa berhasil dipadamkan. Petugas dan warga masih bersiaga di sekitar lokasi hutan agar api tidak meluas.
Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi memprihatinkan dialami guru dan siswa di Sekolah Dasar Sendayangan Blora, Jawa Tengah. Ambrolnya atap ruang guru mengakibatkan seluruh ruangan berantakan akibat tertimpa plafon. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi malam hari ini. Guru dan murid Sekolah Dasar Sendangayam Blora, Jawa Tengah bergotong royong membersihkan ruang guru yang hancur berantakan akibat tertimpa atap yang ambrol. Peristiwa ambruknya atap ruang guru terjadi pada Sabtu malam lalu. Tidak memakan korban jiwa karena tidak ada kegiatan belajar mengajar. Meski tidak ada korban, namun kondisi ruangan berantakan dan merusak satu unit kipas angin. Menurut Kepala Sekolah SD Sendangayam, proses pembersihan ruangan dilakukan oleh guru dan siswa. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan normal. Ambrolnya plafon ruang guru ini diduga disebabkan karena kondisi ruangan yang sudah lapuk. Kondisi bangunan ruangan sekolah sudah lama tidak pernah mendapatkan bantuan perbaikan. Mulai pas di ruang guru, jadi untuk ruang lainnya ya mudah-mudahan tidak terjadi. Berarti waktu itu nggak ada kegiatan Pak ya? Pas berarti kan tidak ada aktivitas di sekolah, pas hari libur itu tengah malam kan tidak ada kegiatan di sekolah. Saat ini baik guru dan siswa masih was-was jika musibah ambrol kembali terjadi saat proses belajar mengajar. Dari Blora, Jawa Tengah, Heru Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Dono Prawoto selaku kuasa KSO PT Waskita Aset sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Tol MBZ. Atas tindakan yang dilakukan tersangka DP dan 4 terdakwa lain, negara mengalami kerugian mencapai 510 miliar rupiah. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 1 tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 atau tol MBZ pada periode 2016 hingga 2017. Tersangka berinisial DP yakni KSO PT Waskita Aset yang memang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini karena penyidik memiliki sejumlah bukti kuat untuk menaikkan DP menjadi tersangka. Adapun saat ini DP dilakukan penahanan di Rutan Salemba selama 20 hari setelah melakukan serangkaian tes pemeriksaan dari dokter dan dinyatakan sehat. Adapun kontribusi DP dalam dugaan kasus korupsi tol MBZ ini yakni mengurangi volume pada basic design tanpa melakukan kajian dengan bekerja sama dengan terdakwa lain yang saat ini memang sudah divonis 3 hingga 4 tahun penjara. Adapun atas kerjasama DP dan juga 4 terdakwa lainnya ini merugikan negara sekitar 510 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dederu di iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Mega memastikan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Presiden kelima Republik Indonesia ini menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Senin kemarin, Mega juga menceritakan latar belakang isu hubungannya dengan Jokowi yang disebut memburuk. Sebelum ke sini ada siapa itu enggak tahu ngomong. Yang namanya mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Megawati. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tidak pernah berubah, walaupun keduanya berbeda pilihan di Pilpres 2024. Sebenarnya dari pandangan saya, dari beliau ini nggak ada yang berubah.
meskipun Bu Mega bilang hubungannya baik-baik aja, tapi sudah pilihan politiknya keduanya Pak Jokowi dan Bu Mega berbeda gitu. Ya saya lihat dari beliau nggak ada yang berubah. Dari Pak Jokowi. Iya. Tapi udah ketemu lagi belum sih dengan Bu Mega? Belum ya? Saya tidak tahu. Tapi ada rencana Pak Jokowi bertemu nggak sih Pak sejauh ini? Saya juga belum. Namun, Muldoko belum dapat memastikan apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu kembali pasca hubungan kedua tokoh dikabarkan renggang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Koalisi Indonesia Maju memastikan Ridwan Kamil akan maju sebagai calon gubernur pada Pilgub Jakarta. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan akan mengikuti arahan dari pimpinan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengenai dukungan ke Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Ya, insya Allah di Timnas sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Senada dengan Gerindra, Partai Golkar juga memastikan Ridwan Kamil OTW Jakarta. Pilkada DKI Pak. Kenapa? Pilkada DKI on the way kan? Pertimbangan Golkar. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan akan mengikuti arahan dari pimpinan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengenai dukungan ke Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Koalisi ke pilkada ya, kita ikut pemimpin kita Pak Prabowo ya, Pak Prabowo apa arahan beliau kita ikut pemimpin. Hingga kini kontestasi pilkada di Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Ridwan Kamil pun diprediksi bisa menjadi kuda hitam melawan dominasi Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lorong sepanjang 250 meter dengan hiasan bendera merah putih membentang di Jalan Kampung Cibahong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kreativitas ini dibuat warga untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, warga mulai memperindah kampung mereka dengan bendera merah putih dan pernak-pernik. Di Kampung Cibahong, Sukamenak, Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat, warga membuat lorong merah putih sepanjang 250 meter. Lorong dihiasi ratusan topi caping dan lampu-lampu kecil sehingga tampak indah pada malam hari. Di gerbang masuk lorong dari sebelah timur, terdapat gapura motif bunga sebagai simbol pekerjaan mayoritas warga sebagai perajin bordir. Sedangkan di gerbang sebelah barat, terdapat gapura lam alif sebagai simbol Kabupaten Tasikmalaya. Selain lorong merah putih, di lokasi ini juga terdapat patung burung Garuda yang terbuat dari besi dan foto proklamator Soekarno-Hatta. Gapura yang sebelah barat itu simbol dari Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan lam alif lah Kalau untuk dari sebelah sana? Sebelah timurnya itu simbol daripada mayoritas masyarakat sini di perusahaan bunga ya bordil. Menurut warga, kreasi ini sebagai persembahan untuk Indonesia yang menginjak usia ke-79 tahun. Proses pembuatan lorong merah putih ini membutuhkan waktu 1 bulan dan membutuhkan dana sebesar 15 juta rupiah yang dihasilkan dari swadaya masyarakat. Di lokasi ini, pengunjung juga bisa menikmati jajanan di stand kuliner kampung. Nantinya banyak pedagang UMKM, baik dari warga setempat dan warga luar daerah. Lorong merah putih ini paling ramai dikunjungi pada malam hari, khususnya malam minggu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep iNews melaporkan.
Pemirsa, Kabupaten Natuna merupakan salah satu wilayah kepulauan paling terluar di Indonesia yang memiliki banyak destinasi wisata alam dan budaya yang memukau. Salah satunya yakni Desa Wisata Cemaga Tengah yang menawarkan keindahan alam serta kekayaan budaya dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Geosite Batu Kasah yang terletak di Desa Cemaga Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan keindahan pantai yang dihiasi tumpukan batu granit di hamparan pasir putih yang luas, geosite ini tengah dipersiapkan untuk menuju UNESCO Global Geopark. Pesona wisata di Desa Cemaga Tengah makin lengkap dengan berbagai kegiatan seni budaya dan produk ekonomi kreatif yang memanjakan wisatawan yang berkunjung. Tak heran dengan berbagai keunggulannya, desa ini masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Karena ini kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mengajukan dana alokasi khusus, sehingga DAP ini khusus untuk pariwisata kita bisa membangun fasilitas-fasilitas. Tadi sebetulnya saya kepengen paddleboard kayak Bu Susi itu, tapi ternyata tidak tersedia di sini. Ini juga bisa diajukan. Untuk kualitas daripada wisata juga lebih tingkatkan nih, yang kurang-kurang sarana prasarananya lebih ditingkatkan lagi kan. Banyak ada juga kayak buat mainan anak-anak gitu kan, ini kan nggak ada. Di desa ini Menparekraf juga menghadiri malam gelar budaya Dendang Piwang yang menampilkan berbagai macam kesenian tradisional khas Melayu Natuna yang digelar di alun-alun Pantai Piwang. Dari Kabupaten Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Ya, laga penentu gelar juara Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Ken Arok, Malang, Jawa Timur menampilkan permainan sengit antara Bintang Timur Surabaya melawan Kancil WHW Pontianak. Bintang Timur Surabaya akhirnya keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2024 setelah mengalahkan Kancil WHW dengan skor 4-0. Kinantan FC dan Giga FC mengisi laga pertama di Gor Ken Arok Malang. Duel dua tim papan bawah di Liga Futsal Profesional 2024 di Seri Malang berakhir dengan kemenangan Kinantan FC dengan skor 4-3. Sementara pada laga kedua menampilkan permainan sengit antara Bintang Timur Surabaya melawan Kancil WHW Pontianak. BTS yang memimpin klasemen sementara bermain cepat dan langsung menggebrak pertahanan Kancil WHW. Gol demi gol berhasil disarangkan BTS, hingga akhir pertandingan BTS mengungguli Kancil WHW dengan skor 4-0. Kemenangan ini memastikan BTS keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Di laga ketiga yang digelar di Gor Ken Arok Malang, Cosmo JNE berhadapan dengan Unggul FC. Cosmo JNE mampu menguasai arena dan mengakhiri permainan dengan skor 3-2. Sementara di laga keempat, Sadakata United yang berhadapan dengan Halus FC bermain imbang dengan skor 4-4. Sedangkan di laga kelima, Favage Banua menang telak 10-4 saat berhadapan dengan Moncong Bulo FC. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Batu Losa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menyimpan pesona alam yang memanjakan mata. Apalagi tak jauh dari pantai tersebut terdapat pulau kecil yang diberi nama Pulau SpongeBob sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Deburan ombak disertai tiupan angin sepoi-sepoi menghiasi Pantai Batu Losa, salah satu surga tersembunyi di Desa Tapandulu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Betapa tidak, kawasan wisata alam ini memiliki panorama alam yang sangat memanjakan mata. Air lautnya yang biru, apalagi saat suasana senja jelang matahari terbenam, menjadi daya tarik tersendiri. Pemandangan yang indah semakin membuat pengunjung betah berlama-lama. Momen ini pun dimanfaatkan untuk relaksasi diri dengan bermain air sambil bersuah foto. Menariknya lagi, tak jauh dari pantai terdapat sebuah pulau kecil nan indah. Pulau diberi nama Pulau SpongeBob karena bentuknya mirip Pulau Bikini Bottom dalam serial kartun SpongeBob SquarePants. Berjarak hanya puluhan meter dari bibir pantai, pulau ini mudah dijangkau saat air laut sedang surut. Yang bikin menarik di pantai ini tuh tempatnya luas, kemudian
airnya agak jernih dia dibanding tempat wisata yang lain kayak di sebelum tempat ini di Malawa begitu. Pantai Batulosa berjarak sekitar 20 km dari kota Mamuju dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah warung makan di Bantul, Yogyakarta menawarkan menu kuliner dengan nama unik yakni iga gajah pedas. Iga sapi berukuran besar ini dimasak dengan bumbu rempah dan disajikan di atas hot plate. Siapa di sini yang pernah makan iga gajah? Eits, tenang-tenang. Maksudnya bukan iganya gajah ya, tapi iga sapi berukuran besar hingga diberi nama iga gajah. Tuh coba lihat, gede banget kan ukuran iga di atas hot plate-nya? Dimasaknya juga nggak biasa nih, sampai 3 kali. Mulai dari direbus, dibakar, hingga digongso dengan sejumlah bumbu rempah selama kurang lebih 1 jam. Disajikan di atas hot plate, sudah pasti harum rempahnya aja akan mengundang selera. Rasanya enak, otentik, beda dari yang lain. Dominan rasa apa kira-kira? Dominan rasanya lebih ke manis gurih, pedes, campur sih Pak. Ukurannya gede, dagingnya juga tebal, enak. Menu iga gajah terbuat dari bahan iga dan neckbone sapi dengan berat minimal 600 gram. Dengan tekstur daging yang empuk, smoky, dan kaya rasa bumbu membuat pengunjung merasa puas dan kenyang. Ide kita ingin jualan iga gitu, jadi dibikin nama iga gajah biar familiar gitu Pak. Bumbu kita pakai bumbu yang premium, biar berasa rasanya beda dari yang lain, biar lebih otentik gitu Pak. Yang penasaran mau icip-icip, harga seporsi iga gajah dibanderol dengan harga Rp60.000 per porsi. Tapi kalau mau yang ukuran kecil, ada juga iga bakar yang dijual dengan harga Rp35.000 per porsinya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.